kembali di pembelajaran pengolah angka atau spreadsheet. Pada pertemuan kedua ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menjalankan aplikasi dari Microsoft Excel dan juga memahami menu dan toolbar yang ada. Nah, dari materi tersebut nanti diharapkan ya siswa akan mampu atau peserta didik akan mampu menjalankan dan menutup aplikasi, memahami menu dan toolbar dari MS Excel. Berikutnya membuat, mengelola dan menyimpan lembar kerja atau worksheet, kemudian memasukkan dan mengolah data pada lembar kerja. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana caranya menjalankan aplikasi MS Excel ya, Microsoft Excel. Ada dua cara. Bila di komputer Bapak Ibu atau adik-adik sudah memiliki ikon aplikasinya seperti ini, bisa langsung aja membukanya dengan double klik ya. Maka secara otomatis program Excel akan dibuka ya. Cara menutupnya pun ada berbagai macam cara, bisa langsung dari sini ya, tanda silang yang paling atas kita klik, maka dia sudah tertutup aplikasinya. Cara membuka Microsoft Excel yang kedua adalah melalui menu Start di sini, kemudian kita pilih All Program, kita cari di dalam folder aplikasi Microsoft Office ya. Kemudian kita cari Excel di sini, kita klik, maka Excel juga sudah dijalankan dan terbuka. Nah, cara menutupnya juga tadi dengan tanda silang ini, cara lain adalah dengan file lalu exit, itu juga sama ya. Nah, itu tadi cara menjalankan dan menutup aplikasi Microsoft Excel. Nah, sekarang kita pelajari dan kita kenali menu-menu yang ada pada Microsoft Excel. Nah, pada baris yang paling atas di sini di bagian tengah ini yang disebut sebagai title bar, yang mana menginformasikan kepada kita dokumen apa yang sedang aktif atau terbuka. Dalam hal ini adalah dokumen baru, masih book 1, dan juga aplikasi yang sedang dijalankan. Dalam hal ini adalah Microsoft Excel. Sedangkan di bagian kiri ini ada beberapa toolbar yang disebut sebagai Quick Access Toolbar. Karena toolbar-toolbar di sini adalah yang paling sering digunakan ya. Contohnya untuk menyimpan ya, untuk mencetak, untuk preview, dan semua ikon yang ditampilkan bisa diatur lewat tanda panah kecil ini. Bila diklik, misalkan mau membuat new dokumen, kita klik new ya, maka di sini akan muncul ikon new dokumen. Kalau misalkan untuk open kita mau tampilkan juga, kita klik, maka di sini juga ada muncul. Jadi di sini disebut sebagai quick access, memang untuk melakukan akses cepat pada satu perintah ya. Yang standarnya kalau mau menyimpan kita harus klik file, kemudian save atau save as ya. Jadi di sini merupakan akses cepat daripada perintah-perintah yang sering digunakan. Sedangkan di bagian paling kanan kita akan melihat 3 ikon, yaitu minus, maximize, kotak 2 ini, minimize atau maximize atau restore ya istilahnya, kemudian close. Jadi minimize itu artinya untuk menyembunyikan aplikasi Excel ini di bawah layar demikian, atau untuk menampilkan kembali kita bisa klik di sini ya. Jadi kalau kita bekerja dengan banyak aplikasi, biasanya kita membutuhkan untuk menyembunyikan sementara kemudian menampilkan kembali. Sedangkan untuk restore atau maximize ini, jadi kalau pas diperkecil kita bisa mengatur ya ukurannya. Kita misalkan mau menampilkan dua aplikasi berdampingan atau apa ya, kita bisa menggunakan ini.
Dan kalau kita ingin menampilkan full, maka kita klik di sini yang nantinya diindikasikan sebagai maksimas, ya, memenuhi seluruh layar. Sedangkan yang silang di sini kita sudah pernah gunakan, yaitu untuk menutup aplikasi, ya. Bagian berikutnya itu disebut sebagai ribbon, ya. Sejak Office 2007 ke atas, pemakaian menu bar telah digantikan dengan ribbon. Jadi ribbon di sini terdiri dari tab file, tab home, tab insert, tab page layout, tab formula, data, review, dan view. Jadi sekarang istilahnya menjadi tab, ya. Nah, di masing-masing tab ini memiliki panel, ya. Contohnya untuk, kecuali yang file, ya, untuk file ini berisi menu yang berkaitan dengan operasi file seperti menyimpan dokumen, membuka dokumen, menutup, ya, kemudian membuat dokumen baru, mencetak, mengirim ke email, ya, dan lain sebagainya. Nah, pada tab home itu akan berisi, ya, kelompok-kelompok ikon perintah. Nah, kelompok ikon perintah ini disebut sebagai panel. Contohnya di sini ada panel clipboard, ada panel font, ada panel alignment, panel number, panel style, panel cell, dan panel editing. Jadi di sini di masing-masing tab akan berisi ikon perintah yang berbeda juga, ya, tergantung pada tab mana kita klik, ya, di sini. Oke, ya. Kemudian ini jadi kita sudah kenal tentang ribbon, ada tab, ya. Kemudian ada panel. Nah, di bawah ribbon kita jumpai ada dua kotak di sini. Ini yang nanti disebut sebagai name box, ya. Sedangkan di sini sebagai formula bar. Jadi name box itu untuk menampilkan nama daripada sel yang aktif. Dalam hal ini saya klik pada sel A1, maka nama A1 akan tampil di dalam name box. Kalau saya klik di F di sini, maka saya berada atau mengaktifkan sel F3. Kalau di sini dia sel C2. Nah, nanti untuk formula bar itu akan menampilkan isi daripada sel, ya. Misalkan kalau di sini saya ketikkan 5, maka di formula bar juga muncul 5. Kalau saya ketikkan rumus dengan sama dengan misalkan A1 ditambah B1, waktu saya enter, jadi A1 ini kosong, B1 kosong, maka hasilnya juga 0. Yang ditampilkan di sini adalah hasilnya, sedangkan isi daripada formula atau rumusnya ditampilkan di sini. Makanya kotak ini disebut sebagai formula bar. Nah, bagian yang paling luas ini yang terdiri dari kolom-kolom huruf A, B, C, D, E, dan seterusnya, dan juga baris 1, 2, 3, dan seterusnya. Inilah yang disebut sebagai worksheet atau lembar kerja. Jadi nanti kita akan bekerja pada lembar kerja ini, ya. Nah, secara default pada saat Microsoft Excel dibuka, sebuah workbook akan disediakan dengan 3 worksheet. Di sini ditandai dengan sheet 1, sheet 2, dan sheet 3. Nah, sheet ini disebut, jadi sheet 1, sheet 2, sheet 3 ini disebut sebagai sheet tab, ya. Nah, seperti sebelumnya kita sudah jelaskan bahwa kolom dan baris ini, jadi perpotongan kolom dan baris ini akan membentuk sebuah
kotak kecil yang disebut sebagai sel. Nah, cara menamai selnya adalah kolomnya dulu seperti ini adalah A1 dan itu akan tampil di dalam name box ini ya. Kalau di sini adalah D4, jadi kolom D baris 4 tampil di sini ya. Nah, kemudian kalau range kita sudah tahu itu kumpulan blok ya. Jadi di pembelajaran awal sudah kita jelaskan. Nah, di sini ada sheet tab, kemudian di sebelah ini bawah ini ada nama scroll ya. Ini namanya horizontal scroll bar, sedangkan yang sebelah kanan ini adalah vertical scroll bar. Jadi kalau seandainya worksheet kita itu datanya itu melebihi dari tampilan satu layar, maka untuk melihat tampilan di bagian lainnya kita perlu menggunakan scroll bar ini baik horizontal maupun vertikal. Nah, di bagian paling bawah di sini ya, di sebelah kanan kita bisa melihat zoom tool ya. Di sini adalah untuk memperbesar, memperkecil tampilannya. Jadi kalau kita geser ke kiri, tampilannya akan mengecil, otomatis jumlah kolom yang terlihat akan semakin banyak ya. Kalau kita besarkan berarti tampilannya, maka jumlah kolomnya itu akan semakin kecil. Jadi ini untuk membantu kita dalam merubah tampilan ya. Bisa zoom out, bisa zoom in ya, bisa tanda minus diklik, bisa juga tanda plus diklik atau digeser. Nah, pada saat MS Excel dibuka, tampilan di sini juga ada dia secara default juga tampilan normalnya terpilih. Di sini ada 3 bentuk tampilan: normal, kemudian page layout ya, bentuk page layout, kemudian di sini ada page break view. Jadi page break view itu menampilkan page breaknya ya, jadi batas-batas halaman. Jadi kita bisa buat sendiri batas halaman yang diinginkan ya. Jadi itu menu dan toolbar atau bagian-bagian dari Microsoft Excel. Nah, untuk berikutnya kita akan belajar untuk memodifikasi ya, mengelola lembar kerja ini.